Raffi terbangun dengan kaget dari kasur bayangan dari mimpinya. Masih segar, berangsur-angsur mengerut seperti kabut. Bukankah aku sedang menyaksikan kecelakaan? Bukankah aku sedang mengemudi? Di mana aku? Kenangan itu mulai memudar saat Raffi melihat ke arah jam. Jam menunjukkan pukul 18.33. Sial, sial, sial. Jangan lagi. Raffi bergegas turun dari tempat tidur, merapikan bajunya dan mengambil kunci truknya. Raffi keluar rumah dan melihat suasana langit yang sudah gelap. Kalau telat, bosku bisa membunuhku. Mesin meraung, suara truk Raffi bergema keras memecahkan kesunyian. Di mana semua orang? Tiba-tiba sebuah tangan menarik dari jendela pengemudi. Sial, Dik. Kamu membuatku takut, kawan. Hah? Kupikir kamu bilang kamu tidak penakut. Saya lagi buru-buru. Mau kemana kamu sampai terlambat gitu? Bos, dia akan membunuhku jika aku tidak muncul. Raffi mengangkat beberapa kertas untuk ditunjukkan kepadanya. Aku harus memberikan ini padanya. Tiba-tiba, ekspresi wajah Raffi menjadi muram, seperti disambar petir. Lalu, Dika membuang muka sambil berbisik. Maafkan aku, Raffi. Saya minta maaf. Itu terjadi pada kamu. Vi, saya... Apa? Apa yang kamu bicarakan? Apa kamu baik-baik saja? Dika kembali menatap Raffi saat dia tergagap. Aku minta maaf. Wajah Dika tampak cukup pucat, seperti akan menangis. Maafkan aku. Dan aku terlambat. Raffi menghiraukan karena sudah terlambat dan menyalakan mesin truknya. Ya ampun, apa yang merasukinya? Sejak istrinya meninggal, dia tidak seperti dirinya akhir-akhir ini. Tapi dia akan baik-baik saja. Raffi melihat tumpukan kertas yang ia bawa, lalu memeriksa ulang satu persatu saat ia mengemudi. Tidak lama kemudian, Raffi mengamati jalanan. Terlihat sangat sepi. Tidak ada jiwa yang bergejolak. Rasanya seperti berada di Zombieland. Semua film zombie ini satu persatu menghantui kepala Raffi. Di mana semua orang? Saat Raffi mendekati bank kota, ia melambat sedikit untuk melihat apakah ada orang di sana. Saat ia hendak pergi lagi, suara alarm berdentum pecah. Suaranya datang langsung dari bank. Raffi langsung mematikan mesin truknya. Apa? Apa itu? Sebelum Raffi bisa mengatakan perampokan, ia melihat seorang pria keluar dari bank dan langsung menuju ke arahnya. Di luar sana cukup gelap, jadi ia hampir tidak bisa melihat apa-apa. Dengan mata melebar, Raffi dengan jelas melihat siluet yang bergerak ke arah truknya. Dia memiliki tas di bahunya yang tergantung longgar di atasnya. Raffi baru saja akan mengatakan sesuatu ketika kilatan cahaya pada suatu yang tampak seperti pistol. Raffi meraba-raba kunci truknya. Ia langsung melihatnya dan berlari ke arah truknya. Mesin meraung lagi. Truk Raffi melaju ke depan dengan pria yang masih mengejarnya.
Raffi merasa sedikit aman ketika kecepatan menunjukkan angka 50. Tapi ternyata pria dengan pistol itu menempel di ekor truknya. Raffi melihatnya di kaca spion. Jantungnya berhenti berdetak. Raffi takut-takut seperti yang belum pernah ia alami sebelumnya. Pemandangan pistol itu membuatku ketakutan setengah mati. Ya Tuhan, dia menembakku. Raffi sangat takut sehingga memusatkan perhatiannya ke cermin. Kenapa kamu coba membunuhku? Saya tidak akan memberitahu siapapun. Aku bersumpah. Raffi terus memeriksanya. Saat ia perlahan merayap menuju pintu, Raffi melihat wajahnya untuk pertama kalinya. Ketika ia muncul di jendela, dia memiliki mata besar dan wajah penuh bekas luka. Raffi bersumpah telah melihat kematian di depan matanya. Di tengah keributan itu, papan nama toko fotokopi Sinar Jaya terpampang. Saat itulah Raffi menabrakkan truknya ke toko tanpa berpikir dua kali. Raffi terbangun dengan kaget, dengan tangan di atas perutnya. Ia masih bisa merasakan sakitnya seolah-olah semua itu tidak terjadi dalam mimpinya. Namun, Raffi meraba-raba lukanya, perutnya sebagai jaminan. Masih utuh. Apa itu cuma mimpi? Mata Raffi tertuju pada jam. Terlihat, jam menunjukkan pukul 18.33. Tidak, jangan lagi. Ketika Raffi berdiri dari tempat tidur, ia mulai mengingat kembali peristiwa-peristiwa dalam mimpi itu. Aneh, jam menunjukkan waktu yang sama. Sekarang udah jam 18.34. Berarti gak ada masalah sama jamnya. Raffi menepisnya dengan mengingat itu hanya kebetulan. Ia merapikan bajunya dan meraih kunci truknya. Segera setelah Raffi melangkah keluar menuju truk, suasana lingkungan memiliki perasaan yang sama, seperti yang saya kunjungi dalam mimpi saya. Hari sudah hampir gelap, dan tidak ada satu jiwa pun yang bergerak. Raffi pura-pura tidak peduli dan sibuk dengan kuncinya. Mesin meraung, nada balik truk bergema keras, memecahkan kesunyian yang memakan telinga. Raffi sadar kali ini ia melihat ke sana kemari untuk mencari Dika. Tidak ada Dika kali ini. Berarti ini bukan dejavu. Saat itu tiba-tiba Raffi merasakan tangan yang kokoh menyentuh bahunya. Raffi hampir seketika berteriak. Wah, Dik. Dari mana asalmu? Kamu membuatku takut, kawan. Hah? Kupikir kamu bilang kamu tidak penakut. Dika mengulangi apa yang dikatakan dalam mimpi itu. Ini nggak terjadi. Keringat bercucuran di dahi Raffi. Ia mencoba mengingat mimpinya. Apa? Maksudku, di mana semua orang? Apa kamu baik-baik saja, Raffi? Kamu kelihatan sakit. Dan mau kemana kamu? Pergi terburu-buru. Aku baik-baik saja. Hanya saja, Raffi kembali ke akal sehatnya. Itu bisa saja hanya dengan dejavu. Selain itu, Dika tanpa baik-baik saja. Tepat ketika pikiran itu terlintas di benak Raffi, ia melihat Dika menjadi kaku, seperti yang dilihat dalam mimpinya. Pucat seperti kematian. Seolah-olah kehidupannya telah disedot darinya. Maafkan aku, Raffi. Begitu Dika mengucapkan kata-kata itu,
Raffi mematikan mesin dan melangkah keluar dari truknya. Kenapa kamu minta maaf, Dik? Mengapa kamu bertingkah seperti ini? Kenapa? Tapi Tika tidak mau menatapnya. Aku menyesal itu terjadi padamu. Raffi meraih tangannya dan menjabatnya. Apa yang terjadi padaku? Raffi berharap Dika kembali ke dirinya yang normal. Dikala biasanya selalu membuat lelucon dan begitu periang. Dia sekarang bertingkah sangat aneh. Itu membuat Raffi takut setengah mati. Maaf, Apakah ini semacam lelucon? Dika mulai berlari. Raffi masih tidak menyerah padanya dan mengejarnya. Raffi sangat ingin menghilangkan dejavu itu. Dika pergi ke rumahnya dan mengunci diri. Raffi mengetuk pintu, lalu menggedornya. Ayolah kawan. Raffi terus menggedor pintu untuk sementara waktu. Tidak ada jawaban. Raffi berdiri linglung. Bola lampu yang hampir redup menyala di lingkungan sekitar. Sepertinya ada yang memperhatikanku dari jendela. Hei, tunggu. Bisakah kamu mendengarku? Halo? Raffi melambaikan kedua tangan kepadanya. Dia berdiri tak bergerak di jendela menatapnya. Menyeramkan. Raffi kembali mencapai truknya. Ia berdiri di sana sejenak tertegun. Saat itulah Raffi melihat gerakan di jendela lain. Raffi juga merasakan kehadiran seseorang yang mengawasinya dari sana. Kegelisahan mencengkramnya. Tiba-tiba, Raffi merasa ratusan mata tertuju padanya. Dia merasa tidak nyaman berdiri di sana. Dia bisa merasakan tatapan mereka padanya. Tidak ada satu orang pun di jalan. Namun, rasanya seluruh dunia memperhatikannya. Apa yang kamu lihat? Hah? Tempat apa ini? Raffi masuk ke truk dan pergi. Sementara Raffi mengemudi, ia bisa mendengar jantungnya berdebar kencang. Ketika Raffi berbelok ke kiri, ia menyadari ia berada di jalan yang sama membawa dirinya ke bank kota. Jadi, Raffi memutuskan untuk mengubah rutenya. Saat Raffi mengemudi di kota tersebut tampak tenang, tentram, seolah-olah tidak ada yang berpenghuni, seperti apa yang terwujud dalam mimpinya. Jika itu adalah dejavu, maka itu adalah dejavu paling nyata yang pernah saya alami. Sebuah suara melengking mengganggu tidur kota. Alarm itu mungkin sudah berbunyi. Semuanya tampak seperti permainan yang Raffi ulangi. Hanya pola yang berbeda. Raffi melihat ke arah kaca spion untuk meyakinkan tidak ada yang mengejarnya kali ini. Raffi menjadi lebih santai. Ia sedikit puas bahwa ia akhirnya mengatasi kecelakaan itu. Bahwa ia telah mengalahkan ketakutannya. Bahwa ia itu hanya mimpi buruk. Bahwa dejavu adalah yang umum dan terjadi pada setiap orang. Benar-benar hari yang sial. Raffi melihat kendaraan melaju ke arahnya. Kendaraan tersebut berada di jalur yang sama dengan truk yang dikendarai oleh Raffi. Akhirnya, seseorang. Raffi menggunakan klakson untuk menarik perhatian pengemudi tersebut. Cahaya menjadi lebih terang dan lebih terang. Raffi sekali lagi menggunakan klakson, namun kendaraan itu tanpa kokoh.
Pengemudi tidak mengubah jalur. Lampu semakin mendekat. Raffi memperlambat, tetapi tidak menghentikan truknya. Lampu menjadi menyilaukan. Raffi tidak bisa melihat apapun di jalan. Saat akan bertabrakan, Raffi memotong ke arah kiri. Raffi telah menabrakkan truknya di suatu tempat. Apakah aku masih hidup? Raffi melepaskan diri dari sabuk pengaman. Raffi berhasil meraih jendela dan keluar melaluinya. Aku selamat dari itu. Hah? Kemudian Raffi melihat perampok bank yang sama dari mimpinya, menuju ke arahnya melalui arah yang berlawanan. Sebuah pisau berkilauan di tangannya. Raffi kembali gugup dan menemukan Linggi saat lari. Raffi mengambilnya. Saat sang perampok mendekatinya, Raffi langsung menyerang dengan linggisnya. Raffi bersumpah ia bisa melihat darah bercucuran di sekujur tubuhnya. Saat ia kehilangan keseimbangannya, orang itu menutupi kepalanya dengan kedua tangannya dan menjatuhkan pisaunya. Ketika dia melepaskan tangannya, Raffi terkejut. Tidak ada satu memar pun, tapi Raffi yakin telah memukulnya. Apa? Hantu? Orang itu sedang sibuk memeriksa wajahnya ketika Raffi akan menyerangnya lagi. Kali ini dadanya. Raffi merobek terbuka saat dia berteriak seperti orang gila. Tapi sekali lagi, dalam sekejap mata, orang itu berdiri di sana utuh. Dia jatuh berlutut menangis, seolah-olah mendapat pencerahan. Takut apa yang terjadi, Raffi meninggalkan orang itu di sana. Raffi berbalik untuk melihat bekas truknya. Untuk pertama kalinya, Raffi melihat nama fotokopi Sinar Jaya yang sama seperti mimpinya. Pada saat truknya terbalik, Bagaimana aku bisa berakhir di sini? Raffi mencoba untuk mengingatnya kembali. Mimpi itu membuktikan dirinya benar. Raffi mempercepat langkah menuju truk. Ketakutan akan apa yang mungkin ia temukan di sana memperlambatnya. Ketika Raffi sampai di truk, ia takut untuk mengintip. Raffi tidak siap untuk apa yang mungkin ia temukan. Perlahan-lahan, Raffi mendekat jendela pengemudi untuk memeriksa. Raffi jatuh ke tanah dengan rahang terbuka lebar. Di sana, di kursi yang masih terpasang sabuk pengaman, Raffi melihat dirinya mati. Sebuah tongkat telah menembus mayanya. Darah ada di mana-mana. Raffi terengah-engah ketakutan. Sebuah pencerahan terjadi pada Raffi. Semuanya mulai masuk akal. Potongan-potongan mulai cocok untuk melengkapi keseluruhan gambar. Raffi telah mati selama ini. Ia berada di dalam lingkaran hanya untuk menyelin mimpi yang sama dan berulang-ulang sampai sekarang.